Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini proses namanya lost hope, hilangnya harapan, itu sebenarnya ada prosesnya. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full. Terus muncul halangan. Muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stresor, dari surprise event, sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Aku kok tidak lulus ya semester ini, aku kok jomblo terus ya, kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini semacam hilang, kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai, tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya, itu namanya despair. Jadi yang pertama hope, turun sedikit jadi rage, turun lagi jadi despair. Orang biasanya frustasi itu despair. Kok tidak kena-kena ya tujuannya, lama-lama dia tidak yakin kalau dia bisa. Sudahlah, tidak mungkin aku lulus misalnya, itu despair. Nah, despair itu bisa nyampe lebih bawah namanya apati. Kalau apati itu tujuannya juga sudah hilang dan dia tidak yakin tujuan itu tujuan yang bisa dicapai. Itu namanya apati. Tidak mungkin ada orang yang bisa lulus. Nah, itu namanya apati. Jadi kalau apati itu dia sudah tidak percaya sama tujuannya, tidak percaya sama dirinya. Itu namanya sudah apatis. Tidak mungkin lah Pak, saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim, wong saya koyong ini misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu, saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh, tapi ya apa mungkin saya bisa. Itu despair. Kalau rage itu, saya ingin jadi orang soleh, tapi kok ya sulitnya, banyak sekali halangannya Pak. Itu rage, mengeluh. Yang paling atas, motivated itu, saya pasti bisa jadi orang soleh. Sekarang sih belum Pak, ya kira-kira 20 tahun lagi lah Pak. Nah itu motivated namanya. Tidak apa-apa jauh, tapi kan masih semangat. Nah jadi itu proses dari berharap sampai apatis, sampai putus asa. Kalau di agama kan bahkan sampai level despair aja jangan, putus asa saja jangan. Putus asa itu kan kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya, apa ya mungkin tujuan semacam itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang paling bawah aja, yang nomor 3 itu saja sudah jangan. Oke, terus kalau ini membangun harapan atau membangun kembali harapan. Tadi kan punya cita-cita kok terus gagal, despair. Kalau ini dibangun lagi yuk. Biar kamu tetap bisa berharap. Yang pertama apa? Goal setting. Ayo ditegaskan lagi. Kamu ingin apa sih? Itu namanya goal setting. Kamu ingin mengharapkan apa? Cita-citamu apa? Yang semula sudah mulai buram, sudah mulai blur karena kamu tidak yakin, sekarang ayo digarisbawahi lagi, ditegaskan lagi. Setelah itu, identify viable pathways. Kira-kira ayo diidentifikasi, kamu bisa nyampe tujuan itu lewat jalan apa? Diidentifikasi dulu jalannya. Terus biar semangat, creating future memories of success. Bayangkan kalau nanti kamu sukses, kebahagiaan apa, kenikmatan apa yang akan kamu alami.
Jadi creating future memories of success. Bayangkan, bikin gambaran-gambaran. Enaknya kalau kamu lulus cepat, itu segera kamu bisa kuliah lebih tinggi, segera kamu bisa macam-macam nyari kerjaan, segera kamu bisa. Nah itu bayangan tentang kesuksesan hidupkan. Jadi kalau kamu targetmu jelas, jalan yang kamu tempuh jelas, dan kamu berminat karena betapa bahagianya kalau ini sukses, saat itu juga akan lahir namanya harapan. Kalau jalannya ndak ada, namanya bukan harapan tapi angan-angan kayak tadi. Kalau goalnya ndak ada, ya namanya bukan harapan, wong ndak ada tujuannya kamu mau kemana. Kalau angan-angan, bayangan kesuksesannya ndak ada, kamu ndak akan bersemangat untuk mencapai harapan. Jadi membangun harapan itu urut mulai target, jalannya, kebahagiaan yang kamu raih. Setelah ini kamu boleh, mumpung ini masih awal tahun, harapanku apa saja. Nggak usah banyak-banyak. Biasanya kalau lagi semangat nulis harapannya, tahun ini target saya 20 Pak. Itu terlalu banyak. 2, 3, 4, 5 yang agak besar-besar, yang penting-penting saja ditulis. Nggak usah yang nggak penting. Nggak usah nulis, saya target saya Pak, setiap kali makan di warung itu harus, kalau kemarin sekali makan 10.000, mulai tahun ini minimal 12.000, tidak usah ditulis. Seandainya memang itu targetmu, tidak penting. Target yang penting-penting daftarin, tidak usah terlalu banyak. Plus jalannya, yang berat mungkin kamu harus merancang jalannya. Untuk bisa ke sana Pak, saya harus menyisihkan waktu, saya harus menyisihkan uang, saya harus tiap malam melakukan ini, tiap pagi melakukan ini, itu jalan namanya. Sambil kamu hidupkan terus bayangan-bayangan kesuksesannya. Nah itu awal dari hidup yang penuh harapan. Nah ini strategi untuk membangun kembali diri dan jalan tentang harapan. Ini nanti silahkan kamu pelajari satu-satu. Yang pertama, biasakan self-talk, tapi yang positif. Ngomong sama diri sendiri. Yang positif-positif. Jangan sering dimarahi. Banyak orang suka marahi dirinya sendiri. Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marahi. Saya kecewa Pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok males ngaji aku Pak. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak lakukan self-talk yang positif. Wah, sekarang saya lebih merdeka, lebih bebas Pak. Tidak kayak dulu. Maka sekarang saya harus milih yang baik-baik. Nah itu self-talk. Saya pasti bisa kok Pak, saya mampu pasti. Nah, itu self-talk. Kayak saya contohkan, kalau kamu nonton TV acara Benteng Takeshi itu kan kalau mau loncat orangnya, aku pasti bisa gitu. Ya, pokoknya aku mampu, terus lari-lari kecemplung, tidak apa-apa, tapi kan sudah positif mentalnya sejak awal. Jadi lakukan self-talk yang baik. Jadi misalnya kamu mau ujian, masuk ruang kelas itu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. Oke. Terus, nah, refleksi tentang kesulitan. Kira-kira yang menghambatku apa? Tidak apa-apa. Oh, aku ingin sih kumlot, tapi mungkin ini akan menghambat. Terus memikirkan target tadi sebagai tantangan. Jadi kamu punya harapan kan, jadikan harapan itu tantangan. Orang itu kan kalau ditantang biasanya lebih gairah.
lebih ganas. Jadi jadikan harapanmu adalah tantangan dalam hidupmu. Terus pikirkan kembali kesuksesan masa lampau. Bayangkan dulu kamu sukses kan seneng. Besok ketika kamu sukses pasti seneng bahkan double. Dulu kamu lulus SMA senengnya seperti apa sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1 lebih seneng dari itu pasti. Besok lulus S2 lebih senengnya lebih tinggi lagi apalagi S3. Nah, itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus coba dengarkan cerita, baca cerita tentang orang-orang sukses. Berteman dengan orang-orang yang bisa share tentang tujuanmu tadi. Itu akan membantu. Cari role model yang bisa ditiru. Kalau cita-citamu jadi dokter, ya cari dokter yang bisa ditiru. Kalau mau jadi dukun, ya dukun yang bisa kamu tiru. Kalau jadi yang bisa diimitasi. Terus kalau ini di luar itu tapi penting makan, olahraga, istirahat. Karena kamu butuh tenaga. Kalau ini tidak usah dipikir, dijalani saja. Pendukung utamanya itu kurang istirahat, sangat berpengaruh, apalagi kurang makan. Olahraga maksudnya arahnya ke kesehatan, 3 hal itu. Jaga kesehatan. Yang selanjutnya menurut saya perlu dilatih tertawa pada diri sendiri. Terutama pada saat kamu stuck. Stuck itu macet. Ketawakanlah betapa lucunya dirimu. Jadi tadi kan saya bilang banyak orang memarahi dirinya sendiri, mending kamu tertawai dirimu sendiri. Ya meskipun tidak harus sambil ngakak-ngakak, ngikik-ngikik. Nggak ada apa-apa ketawa sendiri. Kok ketawa sendiri? Aku menertawai diriku sendiri, tidak begitu. Jadi maksudnya jangan serem-serem sama dirimu sendiri. Sebelum kamu senyum keluar, senyumlah ke dalam. Yang ramah sama dirimu sendiri. Kamu sama dirimu sendiri nggak bisa ramah, susah kamu ramah ke orang lain. Jadi latihan tersenyum sama dirinya sendiri. Cepet-cepet kembali ke khitoh, kembali ke orientasi kalau stuck. Kadang-kadang orang itu kan banyak peristiwa yang membuat kita nyeleweng dari jalur, ya cepet-cepet kembali. Tidak apa-apa kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri. Untuk sub-sub tujuan, misalnya saya ingin besok cum laude, semester ini bisa IP 4. Wah ini syukuran ini, ngasih hadiah. Kalau kemarin di angkringan cuma 1 bungkus, sekarang tak kasih hadiah 2 bungkus. Nah itu namanya ngasih hadiah diri sendiri. Oke, tidak apa-apa, sering-sering main gitu, ngasih reward and punishment dirinya sendiri. Terus mendidik diri untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, itu pasti. Ini tips-tips untuk menghidupkan agensi, menghidupkan dirimu dan jalanmu menuju cita-cita. Terus yang mempengaruhi harapan itu jelas dukungan sosial, religiositas, kontrol. Kalau masyarakat sekeliling mendukung harapanmu, cita-citamu lebih mudah. Orang tua, saudara, guru, dosen itu bisa mendukung, bisa kamu manfaatkan untuk mewujudkan harapan. Yang kedua, religiositas. Ini juga bisa mempengaruhi, bisa mendukung. Kepercayaanmu pada Tuhan, itu kan mendukung. Mungkin kamu agak merasa kurang mampu, tapi dengan Allah bisa menolong. Ada Tuhan yang bisa membantu. Itu kan bisa mempengaruhi harapan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, apa-apa kan disandarkan dirinya. Sementara manusianya terbatas. Banyak kekurangan. Nah itu lebih susah. Tapi karena kita punya Tuhan, lebih mudah. Kemudian kontrol. Kemampuan kita mengontrol harapan. Itu juga mempengaruhi harapan kita. Ada batasnya harapan itu ya. Kamu sadari apa tidak? Harapanmu dibatasi oleh pengetahuanmu, pengalamanmu, lingkungan hidupmu, dan kemampuanmu.
Itu pasti. Kenapa kamu mengharapkan itu? Ya karena itu yang kamu tahu, itu yang kamu bisa, itu yang pernah kamu alami. Kamu sadari atau tidak? Itulah batasnya harapan sebenarnya. Yang kedua, batasnya harapan itu usahamu. Maksudnya usaha itu apa? Setinggi apapun harapanmu, sejauh apapun harapanmu, kuncinya tidak pada yang tinggi atau yang jauh itu, tapi pada usahamu. Jadi harapan itu penting, baik, tapi kuncinya ada di usahanya. Yang ketiga, kepercayaanmu pada dirimu sendiri, pada masyarakatmu, pada Tuhan. Itulah batas harapanmu. Jadi kalau ada yang tanya, apa Pak batasnya harapan itu? Ya pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kemampuan, usaha, dan kepercayaan. Inilah yang membatasi, yang jadi pagernya harapan kita.